Notasi ilmiah. Apa itu dan bagaimana penggunaannya? Bagaimana ya kita dapat menulis angka ini dengan lebih mudah? Solusinya adalah notasi ilmiah. Jadi teman-teman, kita akan mempelajari mengapa notasi ilmiah digunakan, bandingkan angka yang ditulis dalam notasi ilmiah, konversi notasi ilmiah menjadi bentuk standar menggunakan notasi ilmiah untuk angka nyata. Oke teman-teman, kita akan membahas apa itu notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan yang rapi dan cepat untuk angka yang sangat besar atau sangat kecil dengan rumus A kali 10 pangkat B, di mana 1 lebih kecil dari A lebih kecil dari 10, dan B adalah bilangan bulat, dengan contoh 2,3 kali 10 pangkat 8. Oke teman-teman, kita akan lanjut membahas bagian dari notasi ilmiah. 2,3 yaitu dengan koefisien dikali 10 pangkat 6, 10 adalah basis dan 6 adalah eksponen. Jadi selanjutnya amati apa yang Anda temukan. Jadi yang kita dapat itu adalah yang eksponen positif, desimal digeser 6 kali ke kanan, sedangkan eksponen negatif yaitu desimal digeser 6 kali ke kiri. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian asam. Asam adalah zat yang memiliki rasa masam dan dapat melepaskan ion H+ dalam larutan. Contoh alami dari zat asam antara lain cuka dan jeruk, dengan ciri khas memiliki nilai pH kurang dari 7. Zat asam umumnya bersifat korosif dan perlu digunakan dengan hati-hati. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pengertian basa. Basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, terasa licin di kulit, dan dapat melepaskan ion OH- dalam larutan. Contoh zat basa antara lain air kapur dan sabun dengan ciri memiliki nilai pH lebih dari 7. Zat basa juga dapat bersifat korosif jika di dalam konsentrasi tinggi, sehingga perlu digunakan secara hati-hati. Lanjut teman-teman, kita di sini akan membahas mengenai sifat asam dan basa. Jadi, sifat asam dan basa ialah asam memiliki rasa masam, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah dan memiliki nilai pH kurang dari 7. Sifat basa memiliki rasa pahit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru dan memiliki nilai pH lebih dari 7. Oke, lanjut teman-teman. Setelah kita membahas mengenai sifat asam dan basa, kita akan lanjut membahas mengenai indikator asam dan basa. Indikator adalah zat yang dapat menunjukkan sifat asam atau basa suatu larutan. Contoh indikator yang umum digunakan antara lain kertas lakmus, larutan indikator alami seperti kubis ungu dan kunyit, serta alat ukur digital seperti pH meter. Oke teman-teman, setelah kita membahas indikator asam dan basa, kita lanjut akan membahas mengenai reaksi asam dan basa. Reaksi antara asam dan basa disebut reaksi netralisasi. Dalam reaksi ini, asam bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Contoh reaksi netralisasi adalah HCl plus NaOH bereaksi menjadi NaCl plus H2O. Reaksi ini penting loh dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk menetralkan tanah yang terlalu asam atau basa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas penerapan reaksi asam dan basa. Jadi, penerapan reaksi asam dan basa itu dapat menetralisis tanah asam dengan kapur. Obat MA mendukung basa untuk menetralkan asam lambung, dan sabun membersihkan kotoran berminyak. Oke, lanjut ya teman-teman, kita akan membahas mengenai bahaya asam basa kuat. Asam kuat dan basa kuat bersifat korosif, dapat merusak kulit dan mata, harus ditangani dengan hati-hati, gunakan alat pelindung diri saat bekerja di laboratorium. Jadi gunakan dengan hati-hati ya, jangan sampai terluka. Oke teman-teman, jadi dapat disimpulkan asam ialah melepaskan ion H+, sedangkan basa melepaskan ion OH-. Indikator digunakan untuk mengidentifikasi sifat zat. Reaksi antara asam dan basa menghasilkan garam dan air. Zat asam dan basa memiliki manfaat serta bahaya jika tidak digunakan dengan benar. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai asam dan basa
serta penetapan pH-nya. Di sini saya mulai dari asam lemak. Di sini saya mulai dari asam lemak, yaitu dengan rumus H plus sama dengan Na dikali Ka. pH-nya min log H plus. Nah, di sini Ma itu yaitu konsentrasi dari suatu asam lemahnya, Ka-nya itu ialah tingkat ionisasi dari asam lemah tersebut. Oke, kita langsung masuk ke di sini saya punya contoh soal, yaitu asam lemah dari eta
7 min log 4. Oke, bahasa lemah sudah. Kita lanjut ke asam kuat. Asam kuat. Asam kuat itu golongan 7A. Golongan 7A. Jadi golongan 7A itu termasuk asam kuat kecuali F ya. Jadi ada Cl, ada Bl, ada I, H, HCl, H, HBr, HI. Jadi ini termasuk asam kuat. Selanjutnya kita ke rumus. Rumus asam kuat yaitu H plus sama dengan Na dikali Ka. Jadi rumusnya beda dengan yang tadi, samanya cuma Na dan Ka ya. Kalau yang tadi kan asam lemah tuh pakai akar kan. Nah kalau asam kuat ini tidak pakai akar. Jadi kita langsung masuk ke contoh soal. Oh ya, ini pH-nya itu sama aja min log H plus. Contoh soalnya yaitu kita diketahui suatu larutan HCl berkonsentrasi HCl konsentrasinya 0,002. Terus Ka-nya atau Ka-nya yaitu tingkat ionisasi dari asam kuatnya, yaitu diketahuinya 2 kali 10 min 3. Terus kita masukkan ke rumus sama dengan Na dikali Ka. Ka-nya, Ma-nya itu ini kita rubah ke notasi ilmiah menjadi 2 dikali 10 1, 2, 3 min 3 dikali Ka-nya udah diketahui 2 kali 10 min 3 sama dengan 2 kali 2 itu 4 dikali 10 min 6. Ini udah diketahui, jadi kita lanjut cari pH-nya. pH sama dengan min log dari H plus. Terus kita masukkan di sini min log H plusnya udah diketahui, udah kita cari tadi 4 kali 10 min 6. Jadinya 6 min log 4. Jadi hasilnya 6 min log 4. Oke, kita lanjut ke basa kuat. Basa kuat. Rumus basa kuat yaitu OH min sama dengan Mg dikali Kb, TOH sama dengan min log OH min. pH sama dengan 14 dikurang TOH. Sama kayak tadi, cuma bedanya kalau dia basa lemah dia menggunakan akar, kalau dia basa kuat tidak menggunakan akar. Oke, lanjut ke contoh soal. Diketahui suatu larutan NaOH yaitu berkonsentrasi 0,002. Terus Kb nya